Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah, luar biasa. Nah Bu, sesuai dengan jadwal kita ya Bu, hari ini kita akan melakukan supervisi kelas. Nah sebelum supervisi saya pengen tahu nih Bu, materi apa yang akan Bu Rani angkat untuk hari ini? Kalau materi yang saya ambil ini kan karena kelas 12 di semester awal ya. Ini materinya ada yang menarik, itu ada industri elektronik. Yang khususnya itu kita bahas tentang hukum Faraday. Jadi materinya tentang hukum Faraday ya Bu ya. Nah boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu hari ini? Untuk tujuan pembelajarannya itu anak-anak diarahkan untuk memahami bagaimana konsep Faraday. Kemudian yang kedua itu anak-anak itu diarahkan untuk mampu untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari Faraday. Itu tadi kan tujuan pembelajaran ya Bu. Yeah. Kalau boleh tahu strategi apa yang Bu Rani pakai untuk pembelajaran hari ini? Ya, karena ini pembelajaran fisika ya, jadi anak-anak itu cenderung jenuh kalau dia itu metodenya itu monoton. Jadi strategi yang saya pakai itu memakai media Bu, jadi media Net Colorado, kan. Kemudian nanti dibantu dengan mereka praktik secara online ya. Terus habis itu nanti kita beri quiz, terus habis itu mereka nanti presentasi, jadi ada tanya jawab. Menarik sekali ya Bu ya pembelajaran hari ini. Nah tadi kan tujuan udah, strategi udah. Nah sekarang apa yang sudah Bu Rani persiapkan sebelum melakukan supervisi ini Bu? Ya tentunya kalau sebelum melakukan supervisi kan kita melakukan asesmen diagnostik dulu ya Bu ya. Jadi maksudnya kita melihat bagaimana anak itu di minatnya, kemudian bagaimana gaya belajarnya seperti itu. Terus habis itu kita lakukan pemetaan nih. Jadi anak ini yang suka audio atau ini anak ini yang suka visual, dan nanti kita bisa praktekkan pas di lapangan pas saatnya. Baik, jadi sesuai dengan minat anak-anak ya Bu, nanti pengelompokan untuk belajarnya. Wah menarik sekali Bu Rani. Kita langsung ke kelas saja gimana Bu Rani? Boleh. Oh ya udah. Terima kasih Bu Rani. Iya, sama-sama. Oke, mari. Marilah kita sebelum memulai pelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Oke. Istiqah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tahmim bil khair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini jumlah siswanya ada 22. Nah, sekarang ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi 18. Yang nggak ada siapa aja? 4. Mutiara ya. Terus
Nazwa, izin. Farah, Sofiana. Sofiana. Oke. Memahami konsep hukum Faraday. Ada memahami konsep hukum Faraday, kemudian kalian dapat mengidentifikasi percobaan tentang induksi elektromagnetik atau hukum Faraday ya. Kemudian dapat menyusun percobaan tentang induksi elektromagnetik. Kemudian selanjutnya itu ada kalian menyusun percobaan yang melalui media apa? Kalian lihat benda yang dia ada di dekat ban sepeda. Apa namanya? Benda ya, kalau ketika di kayu dia akan berputar. Nah, itu namanya apa? Dinamo. Oke, dinamo apa namanya? Oke, dinamo sepeda. Dinamonya? Jadi kalau cara kerjanya itu dalam Fungsinya dulu. fungsinya itu untuk penerangan di jalan saat malam, itu mencegah terjadinya kecelakaan. Cara kerjanya itu, jadi dalam dinamo itu ada magnet zat. Habis itu ada pumparan di sekelilingnya. Jadi pas roda sepeda itu berputar, itu memutar magnetnya. Kemudian magnetnya di situ terjadi induksi elektromagnetik. Yang makin besar energi geraknya, makin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Yang lain ada yang menanyakan? Ada. Oke, kita terus buat saya. Oke. Insya Allah ya. Tangan buat induksi elektromagnetik nanti dia berkaitan dengan banyaknya perubahan medan magnet yang menghasilkan apa? GGL induksi dan arus induksi ya. Kalau flux apa? Perubahan garis-garis, jumlah garis medan magnet. Oke ya. Nah, kembali lagi ke tadi sepeda ontel tadi ya, dinamo. Apa fungsinya kira-kira? Fungsinya buat apa? Gunanya buat apa sih itu? Katanya pernah lihat. Ustazah nggak denger kalau bareng-bareng coba. Ayo, angkat tangan siapa yang bisa menjelaskan. Gunanya buat apa? Ya, sepengetahuan kalian aja. Sinta, gimana Sinta? Ya, tepuk tangan buat Sinta. Berbeda dan merupakan. Dinamo sepeda adalah sebuah magnet yang dapat berbeda dan merupakan sebuah pumparan dinamo. Bila ada sepeda diputar, dinamo sepeda merupakan pumparan kecil yang dapat menghentikan arus listrik yang bergerak. Pada dinamo sepeda terjadi perbedaan yang tidak berubah menjadi energi listrik. Dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan, sedangkan bagian lampu belakang dari sepeda dan bagian belakang. Dinamo sepeda ini terdiri dari bagian Jadi kalau fungsi dari dinamo itu sebagai penerang lampu, kemudian faktor penting untuk menghindari kecelakaan misalnya. Itu untuk cara kerjanya itu hasilkan nanti setelah ini kalian bikin kelompok ya, karena tersedia 4 laptop, jadi silahkan kalian bentuk berarti sebanyak laptopnya ya. Silahkan duduk per kelompoknya masing-masing.
Oke. Jadi silahkan lakukan percobaan. Ya, semuanya dari itu kan ada penilaiannya. Jadi Ustazah akan menilai di saat kalian praktek ya melakukan percobaan apakah semuanya melakukan percobaan atau enggak. Jadi kan boleh dipahami dulu LKPD-nya yang mau di situ urutannya apa, gitu ya. Ini nomor berpengaruh. Habis itu rangkaian kehidupan sosial yang terjadi pada Ada tambahan? Udah, cukup? Dan sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kesimpulannya apa udah? Oke, berikan aplaus buat kelompok. Kami dari kelompok berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi. Terus? Buat yang komunitas, kalau misalnya ada yang meningkatkan yang para penelitian, maka meningkatnya akan menghasilkan nilainya akan lebih terang. Kalau jumlah daripada kumparannya lebih sedikit, maka langsungnya akan dihasilkan lebih belum. Gerakan magnet yang keluar masuk kumparan juga menyebabkan penyimpanan pada jarum tertentu. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau bertanya? Terkait induksi elektromagnetia sama flux hukum Faraday. Kaitannya dengan magnet. Ayo. Ya, Eca. Fungsi field konvensionalnya apa? Fungsinya ini kan ada arahnya dari ini sebagai arah petunjuk arah loh. Kayak ini arah masuk. Nanti dia tuh keluar. Kalau dibalik pun tetap dari nol ke arah magnet. Tetap dari sini ke sini. Kalau dibalik pun juga tetap dari nol ke Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada berikan applause buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dan penelitian kita yang praktek dan Colorado hukum Faraday. Jadi berdasarkan dari pengamatan yang kita Percobaan. percobaan dari yang kita lakukan, kalau untuk manapun yang dimasukkan terlebih dahulu, lampunya bakal lebih redup daripada yang 4 liter. 4 liter lampunya bakal lebih terang. Mau untuk manapun yang dimasukkan ke
Sound itu melambangkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, Kalau nggak ada, kita berikan applause buat kelompok terakhir. Sekian dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh duduk. Yang berpengaruh apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi apa? banyaknya Terus? Sama arah untuk magnet. Oke. Terkait praktikum kalian hari ini. Nanti setelah itu kita akan di akhir pembelajaran nanti saya akan kasihkan tes ya. Ya, dah. Klip countdown, oke? Jadi ini sesuai dengan nama kalian, urut absen ya. Jadi nomor absen yang sudah kalian pegang itulah ini kertas jawab berdasarkan ininya kalian. Ya, A, B, C, D ya. Kalian sudah paham ya A, B, C, D-nya? Posisinya kalau A berarti di atas, D nyamping, C bawah, D samping juga ya. Oke, siap dimulai? Ya. Oke, 1, 2, 3. No. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Baru 9, 10, 11, 12, 14, 16. Ayo. Hah? 19 kurang 1, 20. ada kelima dong. Ayo 11. Ayo buruan 15, 15, 58 bawah dia. 18, 19 kurang 1. Itu ada kok dia. Iya. Ayo kurang 1. Oh. Ya, oke. 12 orang. Oke, lanjut. Satu, dua, tiga. Let's go. Ayo. 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 Cuci. Tolong kalau mati laptopnya. Ayo, 7, 9, 11. Oke. Ayo selanjutnya. Pada yang menjelaskan. Ayo. Jauh ini ya dong. Ayo. Ayo. Ayo kurang 1. Udah. Yes. Kita lihat. Siapa 15?
Ya. Oke. Udah ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, jadi setelah ini sudah minta kalian ada tugas ya, mengerjakan 5 menit nanti ya. Tapi kita sudahi dulu karena kita sudah selesai. Oke. Pembelajaran hari ini paham nggak? Serius nggak nih? Serius. Oke ya. Baik, kalau sudah kita tutup pembelajaran kita hari ini ya, kita berdoa. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga meningkat lagi pemahaman tentang dan semakin senang dengan pembelajaran fisika ya. Kita baca Al-Fatihah, yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Jum. Bu, hari ini saya akan melakukan pasca observasi ya Bu, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bu Rani lakukan tadi pagi ya Bu ya. Oke, yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait pembelajaran di kelas tadi? Oh, pembelajaran tadi tentunya seneng lah ya gitu kan. Kita menggunakan metode yang baru dan anak-anak juga antusias karena ada medianya juga seperti itu. Jadi merekanya senang sekali Bu. Jadi anak tuh merasa senang ya Bu ya tadi pembelajaran di kelas tadi. Antusias gitu ya. sekali Bu. Nah, Bu Rani bisa diceritakan area pengembangan apa yang dilakukan di kelas tadi dan langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa Bu yang di kelas tadi? Kalau area pengembangan ya karena dari awal itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik ya. Jadi kan kita sudah tahu nih klasifikasi anak mana minatnya berdasarkan gaya belajar dan minatnya. Terus habis itu ya udah kita bagi kelompok berdasarkan tadi minat dan gaya belajarnya. Terus habis itu setelah melakukan pengelompokan ya udah karena istilahnya itu mereka punya kemampuan yang beda-beda, ya udah di akhir itu kita bagi kelompok, terus tugasnya juga beda-beda Bu, seperti itu. Jadi diferensiasi produk ya Bu ya? Iya, seperti itu. Nah, berarti disesuaikan dengan gaya belajar anak ya Bu? Iya, betul. Nah, menurut Bu Rani, berdasarkan area pengembangan tadi, kira-kira menurut Bu Rani pembelajarannya itu sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya ya, iya kelihatannya berhasil gitu. Karena intinya adalah pembelajaran itu berhasil atau enggak itu kita ngelihat anak gitu ya. Jadi anak-anak itu antusias atau enggak gitu. Betul. Jadi hidup apa enggak. Kalau misalkan di kelas itu dia anak-anak itu antusias dan itu hidup, ya dikatakan itu pembelajaran berhasil seperti itu. Apa kata dosen pamong saya, guru pamong. Iya betul Bu. Jadi pembelajaran yang tadi pagi itu pembelajaran diferensiasi produk itu sudah berhasil ya Bu. Saya sudah melihat di kelas tadi.
Nah, kemudian menurut Bu Rani ada nggak kekurangan dalam pembelajaran di kelas tadi itu? Tentunya ini kan apa namanya ya, baru ya, jadi pasti kekurangan itu ada gitu kan. Apalagi ini kan pembelajarannya kan strateginya menggunakan media pet tapi dengan model discovery. Jadi discovery itu kan anak-anak itu dia menjelajah sendiri gitu Bu. Jadi kalau apa namanya pembelajaran tadi pagi itu kan anak-anak dibagi kelompok menggunakan satu laptop. Jadi masih belum maksimal. Jadi untuk kegiatan discovery ini dia anak-anak ini harus pegang apa sesuai dengan jumlah siswa gitu. Jadi harus satu-satu. Jadi kendalanya ya laptop tadi ya Bu, harus pegang. Jadi harus pegang satu-satu. Kemudian apa yang bisa dipetik dari pembelajaran hari ini Bu Rani? Yang bisa dipetik kita ini ya, guru itu harus terus belajar gitu. Jadi upgrade lah gitu kan. Jadi untuk terus apa namanya mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat ya, misalkan tadi berdiferensiasi berarti kita harus mengaplikasikan ke depan dan terus continue dan terus misalkan ada perubahan ya kita harus siap seperti itu. Betul, jadi harus upgrade diri secara kontinu ya, kita pengembangan di kelas untuk anak-anak pembelajarannya ya Bu ya. Nah, rencana tindak lanjut Bu Rani mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan setelah supervisi hari ini apa Bu? Rencana tindak lanjutnya tentunya mengaplikasikan itu ya yang berdiferensiasi terus di-combine lah dengan model-model pembelajaran yang lain gitu Bu. Gitu ya biar lebih seru dan maksudnya lebih ngena ke anak-anak. Untuk materi lain dan di kelas lain ya Bu ya. Betul. Nah, terakhir Bu, materi yang didapat dari supervisi kita hari ini apa Bu? Materinya yaitu ini ya bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang bagus lah buat anak-anak. Kemudian strategi apa yang harus kita pakai gitu biar tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Jadi pembelajaran berpihak pada murid ya peserta didik. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bermakna. Ya, betul. Oke, terima kasih ya, atas kegiatan sama-sama, hari ini Bu. Semoga kita bisa menindaklanjutin kegiatan observasi ini dengan baik. Siap. Dan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum.